tingkat kemiskinan ini kalau saya bacakan urutannya dari bulan Maret 2022 sampai bulan Maret 2002 sebesar 4,69%, bulan September 2022 4,61%, dan di bulan Maret 2023 ini kembali turun menjadi 4,44%. BPS bongkar borok Anies. Belum ada setahun PJ Heru pimpin ekonomi Jakarta melonjak naik, kemiskinan turun. Tampar muka Anies yang 5 tahun mimpin, kemiskinan malah naik. Tentunya miskin ekstrim itu masih ada dan kita memberikan jaringan pengaman sosial, ada KJP, ada KJS, ada bantuan anak sekolah, ada bantuan gizi, itu sudah kita berikan. Yang saya salut dari pendukung Pak Anies itu adalah mereka punya ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini, dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Kemudian disebut-sebut, ini karena COVID. Sama seperti yang Bang Geis bilang tadi, karena COVID. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka pertumbuhan ekonomi di Jakarta di era PJ Gubernur Heru mengalami kenaikan. PLT Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan, ekonomi Jakarta triwulan 1 2023 tumbuh 4,95% atau Y on Y pada periode September 2022 sampai Maret 2023. Jelasnya, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43% dan pengangguran berkurang 13.000 orang. Dwi juga mengungkapkan dari sisi pengeluaran, 3 komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN PRT sebesar 7,95%, pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT sebesar 4,18%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah PKP sebesar 1,19%. Tidak hanya itu, di hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta terlihat adanya pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,43%. Diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,16%, serta sektor akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 8,27%. Di sisi lain, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44% poin atau turun 0,09% poin dibanding Maret 2020 sebesar 4,53%. Jika dibandingkan dengan September 2022, menurut Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17% poin. Ini merupakan presiden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah PJ Heru. Bandingkan dengan era Anies, selama 5 tahun, Anies memimpin Jakarta kemiskinan justru naik pesat. Jika terjadi kemiskinan di Jakarta dan bahkan mengalami kenaikan jumlah orang miskin, berarti gubernurnya waktu itu memang tidak kerja atau cuma bacot saja. Anies cuma membangun hal-hal yang tidak membuat warga Jakarta mendapatkan manfaat yang berdampak jangka panjang, misal patung bambu Senggama dan juga monumen sepatu, serta sumur resapan dan masih banyak lagi hal lain yang tidak bermanfaat untuk warga Jakarta. Kelakuan Anies selama jadi gubernur Jakarta justru hanya menghabiskan anggaran yang begitu banyak, sementara angka kemiskinan di bawah kepemimpinannya malah semakin bertambah. Saat Anies akan memulai memimpin Jakarta Oktober 2017 hingga September 2022, per September 2017, jumlah warga miskin di Jakarta tercatat 393,13 ribu. Sementara tingkat kemiskinan tercatat 3,78%. Dan lucunya, pada akhir periode Anies, September 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 494,93 ribu orang dan tingkat kemiskinan 4,61%. Artinya, selama Anies memimpin Jakarta 5 tahun, jumlah warga miskin di Jakarta bertambah 101,8 ribu. Wow, bukan angka sedikit kan? Tapi kini DKI dipegang oleh PJ Heru yang kinerjanya bukan menghabiskan anggaran, tapi lebih mengedepankan kerja nyata yang dibarengi bukti hasil dari kinerjanya.
Bahkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 477.000 orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibanding September 2022. Kemudian jika dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal pandemi COVID, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Diakui dampak COVID terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin. Tak hanya itu, pemberian berbagai bantuan baik dalam bentuk natural, pemberian insentif untuk usaha mikro kecil menengah, dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa yang terpotret dari hasil Susenas Maret 2023. Baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, 80,15% terbukti efektif untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat pada masyarakat, sehingga mengurangi resiko bertambahnya penduduk miskin. Bagaimana menurut Anda? Saya merasa agak hancur ya hati saya karena saya lebih menyukai kita memperhatikan pembangunan manusia ya, karena gedung itu kan akan hancur, sedangkan jika manusia dan anak-anak terutama dibangun, dia akan dapat membangun sebuah peradaban. Tapi ketika peradaban kemanusiaan dihancurkan, nggak ada lagi yang bisa dibangun. Anies kena skakmat wartawan langsung ngeles. Pencitraan makan bareng warga kampung Akuarium. Lalu kapan Anies makan bareng warga kampung Bayam? Nggak mau cawe-cawe alias kabur. Ini mudah-mudahan nanti jadi contoh bahwa ketika kita melakukan pembangunan, maka libatkan semua yang ada. Bukan ambil cara mudah, simple, tapi tidak mencerminkan keadilan sosial. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. JIS sudah selesai dibangun, megah. Anies begitu bangga dan pamer kemana-mana, bahkan jadi tempat latar untuk ibadah. Pendukungnya lebih heboh, bangga dengan prestasi semu ini. Tapi di balik pembangunan megah itu ada sekelompok warga yang harus menanggung beban karena tergusur. Makanya dulu Anies membangun kampung Susun Bayam agar bisa ditinggali warga. Niatnya sih mulia, supaya warga bisa punya tempat tinggal. Tapi kalau Anies yang ngomong, ya beda lagi ceritanya. Mengingat ucapan Anies rada-rada mirip cuaca ekstrim yang bisa berubah kapan saja sesuai keinginan. Hingga detik ini warga kampung Bayam belum bisa menempati rusun tersebut. Nah, kemarin Anies Baswedan menjawab soal nasib warga yang belum bisa menghuni kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. Pak tadi menanggapi keluhan warga, Pak, banyak yang belum bisa menempati, fasilitasnya juga belum terpenuhi dan lain-lain, bagaimana Pak? Ya, nah mudah-mudahan kalau sekarang saya hanya bisa mengharapkan dan mendoakan. Mudah-mudahan ini segera bisa dituntaskan. Anies menyebut permasalahan di kampung Susun Bayam tinggal menuntaskan administrasi. Halah, kata Anies pada wartawan 14 Juli, itu administrasi aja tinggal diselesaikan. Mudah-mudahan itu semua bisa diselesaikan. Saya rasa gini, ini bukan tentang satu orang, bukan program satu gubernur. Ini pemerintah melindungi rakyat. Perintah itu ada di konstitusi, lindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika ada rakyat yang butuh perlindungan ya kita lakukan. Itu yang perlu dituntaskan. Tempat lain juga begitu, kata Anies. Anies mengatakan, prinsip keadilan dilakukan Jakarta seperti Tanah Merah, Bukit Duri, hingga Kampung Kunir. Saat ditanya wartawan apakah Anies akan menghubungi PJ Gubernur Heru terkait dengan polemik Kampung Susun Bayam, Anies pun menjawab singkat. Ia berkata, ojo, ora cawe-cawe. Anies juga merespon soal warga kampung Susun Bayam yang ogah dipindah ke Rusun Nagrak. Anies mempercayakannya ke Pemprov DKI. Ia berkata, saya nggak mau terlibat ya, saya sudah selesai tugasnya. Sekarang saya percayakan pada Pemprov DKI dan saya yakin Pemprov DKI juga berisi orang-orang yang tidak tegaan kok. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang rahman, orang-orang yang rahim, dan sifat-sifat itu saya rasa masih terus melekat di Pemprov DKI, kata Anies. Waduh, enak bener ngomongnya, lancar masuk kuping. Situ yang gusur demi bangun stadion yang gak berguna, kok malah nyerahin masalah ke penerusnya. Dan lucunya, dia bilang, ora cawe-cawe. Kayak gini kok mau nyapres drun. Junjunganmu ini loh, cuma jago bikin masalah tapi gak mau selesaikan.
Anies pun juga ditanya soal warga yang belum banyak menghuni kampung susun akuarium. Anies mengenang warga kampung akuarium merupakan korban penggusuran paksa. Ia berkata, kampung ini dulu kan kita kenal mengalami penggusuran paksa, dan kemudian mereka yang saya sebut tadi bukan kehilangan bangunan rumahnya, tapi kehilangan masa depan, kehilangan harga diri, dan apa yang kita ikhtiarkan sama-sama dengan mengembalikan itu semua. Papar Anies panjang lebar dengan manis. Loh, lalu Pak Anies apa nggak ingat soal Kampung Bayam yang sama juga digusurnya? Mana janjimu yang katanya tuntas kau tunaikan? Sampai detik ini, warga Kampung Bayam masih ada yang terkatung-katung di bawah tenda. Sudah berulang kali dibilangi, warga miskin sebenarnya tidak dapat manfaat apapun ketika Anies menjabat sebagai gubernur DKI. Bahkan bisa dibilang dilepehin habis-habisan. Janjinya banyak yang ia ingkari. Rakyat kecil hanya dijadikan sebagai tumpangan gratis yang tidak dibayar sama sekali. Begitu berhasil mencapai tujuannya, Anies sering lupa dengan janjinya. Untung saja Anies tidak pernah bikin sumpah seperti yang dilakukan oleh tukang nyinyir yang janji jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan banyaknya masalah semasa Anies menjabat, herannya kok masih ada aja yang memuji dia habis-habisan. Udah tahu hanya bisa senyum, gak bisa kerja, masih saja dibela dan didukung mati-matian. Malah mau dijadikan presiden pula. Situ waras gak sih? Kadang kasihan loh lihat mereka. Tapi apa daya, mereka tidak pernah sadar sering ditipu menjelang tahun politik. Berpuluh-puluh tahun mereka itu takdirnya selalu jadi alat politik. Mereka selalu dimanfaatkan untuk meraih simpati. Mereka terlalu gampang percaya jika ada orang yang mengumbar janji akan memperjuangkan nasib mereka. Ibarat sudah pernah jatuh ke lubang yang sama berulang kali sampai tak terhitung lagi. Tapi masih tetap saja tidak sadar. Hal yang sama pun sebenarnya sedang dialami oleh warga kampung akuarium yang secara tiba-tiba dikunjungi sama Anies menjelang Pilpres 2024. Tapi mereka kan gak sadar karena seperti yang kita lihat di banyak wawancara, pentolan-pentolan wargalah yang sudah kenyang dengan amplop-amplop gagasan dari sang capres idola. Who knows? Bagaimana menurut Anda?